Sari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang return dan risiko portofolio dalam mata kuliah Teori Investasi dan Pasar Modal. Investasi memang tidak terlepas dari yang namanya resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, kita harus membuat yang namanya portofolio. Dan portofolio investasi adalah kumpulan instrumen investasi yang dimiliki oleh seorang investor. Sasaran portofolio tentunya tergantung pada target individu masing-masing investor. Portofolio atau bisa disebut kumpulan aset investasi bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, dan instrumen lainnya. Sementara portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Dalam menyusun portofolio investasi, seorang investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi. Di dalam portofolio investasi bisa ada portofolio lagi di dalamnya. Dalam portofolio investasi saham, investor bisa mengisinya dengan beberapa jenis saham. Lalu kenapa kita harus membuat portofolio sebelum berinvestasi? Portofolio sendiri berfungsi sebagai strategi memaksimalkan tingkat keuntungan dalam berinvestasi dan meminimalisasi risiko dalam investasi. Kenapa dalam berinvestasi kita harus memilih lebih dari satu saham? Ya, karena investor jika hanya menaruh dana investasinya di satu saham saja misalnya, maka potensi risiko terhadap dana investasi tersebut akan lebih tinggi. Karena jika satu saham yang dimilikinya tersebut mengalami penurunan harga, maka semua dana yang dimilikinya akan berkurang. Namun, jika dana tersebut diberikan sejumlah saham atau dibentuk sebuah portofolio, bisa jadi tidak semua saham dalam portofolio miliknya mengalami perubahan harga. Return dan resiko bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Artinya, dalam berinvestasi, di samping menghitung return yang kita harapkan, investor juga harus memperhatikan resiko yang harus ditanggungnya. Return portofolio. Return sendiri adalah salah satu motivasi orang melakukan investasi. Return secara umum diartikan bahwa imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen, waktu, dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Dalam return portofolio, ada dua macam jenis return, yaitu return realisasian dan return ekspektasian portofolio. Perbedaan kedua return ini adalah, jika realisasian, dia menghitung pengembalian yang sudah terjadi. Namun, return ekspektasian menghitung pengembalian yang belum terjadi. Sekarang kita akan membahas return realisasian portofolio. Return realisasian portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas di dalam portofolio. Dalam return realisasian dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Keterangannya adalah RP adalah return realisasian portofolio. WI diartikan sebagai porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. RI adalah return realisasian dari sekuritas ke I, dan N adalah jumlah dari sekuritas tunggal. Yang kedua adalah return ekspektasian portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasian portofolio dirumuskan sebagai berikut. Yang memiliki keterangan ERP artinya return ekspektasian dari portofolio. WI yaitu porsi dari sekuritas I terhadap sekuritas di portofolio. ERI return ekspektasian dari sekuritas ke I, dan N adalah jumlah dari sekuritas tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang risiko portofolio. Konsep risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1950-an.
Dia menunjukkan bahwa secara umum resiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Resiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko di dalam return adalah masing-masing sekuritas tidak berkolerasi secara positif dan sempurna. Pengertian risiko portofolio secara umum adalah kemungkinan perbedaan return yang diterima dengan yang diharapkan. Sumber-sumber risiko yang mampu mempengaruhi pengembalian investasi diantaranya ada: yang pertama ada risiko suku bunga, lalu risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar uang, dan lainnya. Portofolio dengan dua aktiva. Jadi, misalnya suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan sekuritas B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A kecil dan B sebesar B kecil, atau 1 dikurangi A. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Dengan demikian, return realisasian dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dapat dirumuskan sebagai RP sama dengan A dikali RA ditambah B dikali RB. Lalu untuk rumus return ekspektasian adalah ERP sama dengan A dikali E dikali RA ditambah B dikali ERB. Pengukur resiko adalah standar deviasi. Resiko yang diukur dalam ukuran ini mengukur resiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item dan dirumuskan sebagai berikut. Dan kovarian sendiri adalah pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua variabel. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama dan dirumuskan sebagai berikut ini. Baik teman-teman, dalam kovarian ada dua jenis kovarian. Yang pertama, kovarian dengan cara probabilitas dan kovarian dengan cara historis. Kovarian dengan cara probabilitas, rumusnya dapat teman-teman lihat pada layar teman-teman dengan keterangan COV-RA-RB adalah kovarian return antara saham A dan saham B. RAI adalah return masa depan saham A kondisi ke I. RBI adalah return masa depan saham B kondisi ke I. ERA return ekspektasian saham A. ERB adalah return ekspektasian saham B. PI probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke I, dan N adalah jumlah dari kondisi masa depan dari I sama dengan N. Kovarian menggunakan data historis. Kovarian ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Kovarian antara return saham A dan saham B yang dituliskan sebagai COV RA RB menunjukkan hubungan antara pergerakan dari nilai-nilai return sekuritas A dan B. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat, atau jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai kovarian yang nol menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lain. Kovarian menggunakan data historis, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel
mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama dan dirumuskan sebagai berikut ini. Kovarian menggunakan data historis untuk memperkirakan input, yaitu manajemen portofolio akan memodifikasi nilai-nilai input jika analisis yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kinerja saham tertentu di masa depan berbeda dengan kinerja di masa lalu. Pengembalian historis dapat dirumuskan sebagai harga awal periode dikurangi harga akhir periode ditambah dividen kas dan dibagi harga awal periode. Koefisien korelasi, yaitu menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasi variabelnya. Untuk rumus koefisien korelasi yaitu sebagai berikut ini. Nilai dari koefisien korelasi berkisar antara plus 1 sampai minus 1. Nilai koefisien korelasi plus 1 yang menunjukkan korelasi yang positif. Nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Dan yang nilai korelasi minus 1 menunjukkan korelatif negatif sempurna. Nilai risiko portofolio dihubungkan dengan korelasi antar aktiva. Yang pertama, risiko portofolio tetap jika korelasi antar aktiva bernilai positif 1. Yang kedua, risiko portofolio berkurang jika korelasi antar aktiva bernilai 0. Dan risiko portofolio 0 jika korelasi antar aktiva bernilai negatif 1. Teman-teman, sekarang saya akan membahas tugas pada pertemuan 11, yaitu dengan perintah. Yang pertama, menghitung presentasi gain or loss yang dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 29 Oktober. Yang kedua adalah menghitung return masing-masing saham, return ekspektasian masing-masing saham, dan resiko, SD dan varian masing-masing saham. Di sini saya memilih 3 perusahaan, yaitu ada Mayora, Indofood, dan Aneka Tambang. Sisa tabungan yang saya miliki adalah Rp7.144.011. Untuk itu saya alokasikan untuk membeli 3 jenis saham. Untuk yang pertama adalah perhitungan dari saham perusahaan Mayora. Di sini harga per lembar pada tanggal 1 Oktober yaitu 2.360. Jumlah saham yang saya beli adalah 10 lot. Jadi, total pembelian saham saya adalah Rp2.360.000. Dengan perhitungan yang pertama, gain or loss dihitung dengan cara saham hari ini dikurangi saham hari pertama membeli dibagi dengan saham hari pertama membeli. Yang kedua adalah return, yaitu dengan perhitungan saham hari ini dikurangi saham hari kemarin dibagi dengan harga saham hari kemarin. Selanjutnya adalah return ekspektasian, yaitu membagikan gain or loss setiap tanggal dengan jumlah hari, yaitu 19 hari. Selanjutnya adalah risiko SD, yaitu dengan cara return ekspektasian dipangkatkan 2. Lalu yang terakhir adalah risiko varian, yaitu hasil dari risiko SD portofolio dipangkatkan 2. Untuk perhitungan saham Indofood dan Aneka Tambang sama seperti dengan Mayora. Di sini untuk perusahaan Indofood saya membeli 4 lot dengan harga per lembar pada tanggal 1 Oktober yaitu 6.250 dan total pembelian saham saya adalah 2.500.000. Untuk perusahaan yang ketiga adalah Aneka Tambang. Pada tanggal 1 Oktober saya membeli sebanyak 10 lot dengan harga per lembar yaitu 2.220 sehingga total pembelian saham adalah Rp2.220.000. Selain menghitung
dari masing-masing saham, saya juga menghitung menggunakan portofolio. Yang pertama ada return portofolionya, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil dari porsi saham yang dikalikan dengan jumlah return masing-masing saham. Pada portofolio ini, dia menghasilkan 1,30%. Yang kedua adalah return ekspektasian portofolio, yaitu menjumlahkan hasil dari porsi saham yang dikalikan dengan jumlah return ekspektasian masing-masing saham dengan hasil perhitungan yaitu 0,08%. Resiko SD, yaitu dengan cara jumlah resiko SD masing-masing saham dibagi dengan jumlah hari lalu dipangkatkan dengan 0,5. Jumlah harinya adalah 19 hari. Untuk saham Mayora, dia hasilnya adalah 0,0024. Saham Indofood adalah 0,0007 dan saham Antam atau Aneka Tambang adalah 0,0202. Yang terakhir adalah resiko varian. Resiko varian ini dihitung dengan cara memangkatkan hasil dari masing-masing saham pada resiko SD. Yang pertama adalah saham Mayora, yaitu berjumlah 0,0000567. Saham Indofood yaitu 0,000049, dan yang terakhir adalah saham Antam yaitu 0,00041. Teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati.